Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada dan warga negara Indonesia pada umumnya serta umat manusia seluruh dunia yang bisa menjangkau siaran ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam yang tiada tara. Itulah nikmat yang paling besar di antara semua nikmat yang ada di dunia ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita bahas sesuatu yang di masyarakat dianggap kontroversial bagi mereka yang belum paham dan belum tersentuh iman yang paling dalam di dalam hatinya. Apa itu? Yaitu masalah pembagian warisan. Dalam ajaran Islam sudah jelas bahwa pembagian warisan itu berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang banyak diterangkan dalam Quran surat An-Nisa. Tapi di sini saya akan menerangkan khusus masalah ayat yang kadang-kadang banyak ditentang bagi orang-orang yang belum paham, terutama kaum wanita kadang-kadang merasa Allah tidak adil dan sebagainya karena mereka belum paham apa hakikat hidup yang sebenarnya. Ayat itu adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi dengan ayat itu, apakah Allah itu adil? Adilkah pembagian warisan menurut Allah? Itulah pertanyaan besar yang harus dijawab pada kesempatan ini. Karena apa? Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua anak perempuan. Berarti 1:2 atau 2:1, banyak yang laki-laki. Tapi itulah ketentuan Allah yang wajib kita dengar dan taati. Inilah ayat yang dianggap tidak adil oleh sebagian orang yang belum paham. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua anak perempuan. Bagaimana solusinya atau pemecahan masalah itu? Atau penjelasannya atau takwilnya atau interpretasinya? Kita tahu dalam ajaran Islam bahwa kaum ibu, kaum perempuan itu sangat ringan bebannya. Misalnya dalam hal rumah tangga, kaum ibu tidak diwajibkan mencari nafkah. Jadi kaum ibu tidak diwajibkan mencari nafkah. Mau mencari nafkah ya boleh, tidak ya boleh. Tidak ada kewajiban. Seorang wanita yang nganggur tidak bekerja itu tidak berdosa. Seorang ibu yang hanya berdandan dan memerahkan bibir, meranumkan pipi dan lain sebagainya, minta uang sama suami, itu tidak berdosa. Tapi seorang suami atau laki-laki yang tidak bekerja, nganggur, lawatan darah dan sebagainya, sementara istrinya disuruh masak, ngomong dan sebagainya, itu suami yang jahat, suami yang penuh berlumuran dosa. Karena apa? Suami itu
sudah memberi nafkah dari hasil warisannya yang 2 kali lipat untuk istri. Bagaimana istri? Istri juga dapat warisan sebagian. Jadi suami dapat 2 kuintal, misalnya istri dapat 1 kuintal. Tapi yang 1 kuintal milik istri, misalnya beras, itu tidak wajib diberikan kepada suami, tapi suami wajib memberikan kepada istrinya karena wajib. Itulah kenapa seorang istri atau wanita atau anak perempuan hanya dapat sebagian, karena yang sebagian itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak apa-apa, tidak untuk dinafkahkan ke keluarga. Terus lain lagi, seorang laki-laki yang mau jadi manten, anak laki-laki yang mau nikah, itu kan harus bekalnya banyak untuk mas kawin bagi calon istrinya. Jadi harus diberi warisan yang banyak. Dan akhirnya apapun alasannya, milik sang laki-laki itu kan jadi milik istrinya. Berarti istri dapat banyak jadinya. Itulah keadilan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, bahwa lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 anak perempuan, adalah sebuah keadilan dari Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang memahaminya. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan bahwa Al-Quran tidak adil, bahwa Al-Quran adalah produk dari langit, produk prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus diterima sami'na wa ata'na, didengarkan dan ditaati. Barang siapa dengan alasan apapun menentang ayat ini, berarti sekaligus menentang Allah sebagai sang pencipta alam ini. Dan itulah kadang-kadang keserakahan manusia yang hanya melihat lahirnya saja tanpa melihat kedalaman dari hakikat ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjelang Ramadan ini kurang sebulan lagi, mari kita banyak mentadabburi Al-Quran, mengamalkan isinya, dan juga berusaha sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang baik, yang muttaqin, yang soleh, solihah, dan insya Allah semua orang muslim yang masuk ke dalam hatinya imannya itu adalah ahli surga. Walaupun banyak dosa, tapi insya Allah nanti di akhirat dosanya akan diampuni jika kita betul-betul yakin dengan ajaran Islam, dan terutama yakin dengan ayat lidzakari mislu hadzil unsayain yang penuh dengan keadilan bagi orang-orang yang memahaminya. Mudah-mudahan sedikit ilmu faraid atau ilmu waris ini bisa kita pahami, padahal ini sudah diajarkan oleh para wali dulu, wali Songo, dengan ajaran waris di Jawa. Sepikul segendongan, wong lanang umane sepikul, wong wadon segendongan. Insya Allah Islam tidak mendekristikan wanita, tapi memuliakan wanita dengan tidak diberi beban untuk membiayai rumah tangga, tapi juga untuk mencari nafkah, tapi hanya diberi beban mendidik anak-anak dan juga menerima nafkah dari suami. Seandainya wanita bekerja dan punya uang, itu adalah karunia Allah, dan jangan sombong kepada suami. Karena wanita yang gajinya lebih banyak sombong kepada suami, itu adalah wanita yang durhaka dan tidak berhak mengenyam surga nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum matahari terbit dari barat, marilah kita bertobat. Suami yang jahat cepat bertobat, istri yang rewel cepat-cepat minta maaf kepada suami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.